Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Salsabila dan Resti Aprianti akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar ekonomi Islam. Adapun subbab materi yang akan kami sampaikan berupa yang pertama pengertian ekonomi Islam, kedua sistem ekonomi Islam, ketiga prinsip ekonomi Islam, dan yang keempat dasar-dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama yakni pengertian ekonomi Islam. Menurut An-Nabhani tahun 1990, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam, atau disebut dengan Tadbir Syu'un al-Ma'al min Wijhah Nazar al-Islam. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam, yang mana bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, sistem ekonomi Islam ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lainnya, di mana dalam sistem ekonomi Islam ini terdapat nilai moral dan juga nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Terdapat 7 prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adalah kebebasan antar individu, yang kedua adalah hak terhadap harta, ketiga kesamaan sosial, yang keempat keselamatan sosial, yang kelima adanya larangan menumpuk kekayaan, dan keenam larangan terhadap institusi antisosial, dan yang terakhir yaitu kebajikan individu dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu dasar-dasar sistem ekonomi Islam. Dikutip oleh Muhammad pada tahun 2007, menurut An-Nabhani pada tahun 1990, asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam itu berdiri dari 3 pilar utama fundamental. Yang pertama yaitu adalah bagaimana harta diperoleh, yakni menyangkut kepemilikan atau al-milkiyah, lalu bagaimana pengelolaan kepemilikan harta tersebut atau tasarrufil milkiyah, serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat atau tauzi'ul sarwah baina an-nas. Pilar yang pertama yakni mengenai pandangan tentang kepemilikan atau al-milkiyah. Nah, dalam pandangan Islam, kepemilikan atau properti itu dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yakni yang pertama adalah kepemilikan individu atau private property, yang kedua adalah kepemilikan umum atau collective property, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara atau state property. Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat jasa tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkan untuk memanfaatkan barang tersebut. Nah, yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin asyari kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Dan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang mengelolanya. Selanjutnya adalah pilar kedua, yaitu pengelolaan kepemilikan. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum atau collective property itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil umat. Adapun yang mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara atau state property dan kepemilikan individu atau private property telah jelas dalam hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum muamalah seperti jual beli, pegadaian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah distribusi kekayaan di tengah manusia. Nah, karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Dan secara umum, mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi 2, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Dalam mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi Islam itu mengandung beberapa cara. Yang pertama adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu. Yang kedua adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan melalui kegiatan investasi. Nah, yang ketiga itu adalah larangan kegiatan monopolis serta berbagai penipuan yang dapat mendistribusi pasar. Dan yang terakhir adalah larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa. Selanjutnya adalah pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi.
Terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. Yang kedua, pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada mustahik. Dan yang ketiga adalah pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang lain yang mampu. Dan yang terakhir adalah pembagian harta warisan kepada ahli waris dan lain-lain. Sekian pembahasan mengenai dasar-dasar ekonomi Islam yang dapat kami bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.